I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches on my line, and you know Islam berkembang pesat di Indonesia melalui akulturasi budaya. Saat Islam datang ke Nusantara, kebudayaan lokal sudah melekat di masyarakat. Perpaduan budaya Islam dan pra-Islam berpengaruh besar dalam perkembangan budaya Islam di Indonesia. Proses akulturasi kebudayaan lokal dengan kebudayaan Islam, salah satunya terlihat pada seni arsitektur bangunan, di antaranya arsitektur masjid, menara, dan makam. Di Indonesia, makam muncul saat perkembangan Islam pada periode perkembangan kerajaan Islam. Makam ini difungsikan sebagai tempat menguburkan orang-orang terhormat seperti wali, raja, atau tokoh penting di daerah setempat. Ada perbedaan makam tokoh terhormat dengan makam orang biasa. Biasanya makam tokoh terhormat memiliki bangunan yang lebih megah, dihiasi dengan batu nisan serta ornamen lainnya. Salah satu contoh akulturasi budaya Islam yang terdapat di wilayah Grobogan adalah situs makam Kiai Ageng Ngabdurrahman Selo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Selo. Situs makam Ki Ageng Selo ialah situs bersejarah yang terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Lokasi makam berjarak sekitar 10 km dari kota Purwodadi. Ki Ageng Selo sendiri merupakan salah satu penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau dikenal sebagai sosok religius dan taat beribadah. Ajaran beliau berupa tembang Macapat Megatroh, Mas Kumambang, Dendang Bulo, dan sebagainya, yang berisi petua-petua agar mempermudah anak cucunya untuk mempelajari, khususnya dalam ajaran Islam. Selain itu, ajaran beliau juga telah dijadikan dalam satu pepali yang ditempelkan pada pendopo makam. Isi dari pepali ada 7, yaitu 1. Ojo nggawe angkuh, 2. Ojo ladak lan ojo jail, 3. Ojo ati serakah, 4. Lan ojo celimut, 5. Lan ojo mburu aleman, 6. Ojo ladak, wong ladak pan gelis mati, 7. Lan ojo ngati ngiwa. Pada tahun 2013, makam Ki Ageng Selo masuk dalam benda cagar budaya yang terdiri dari Masjid Ki Ageng Selo, Makam Ki Ageng Selo, dan Tarub Magersari. Masjid Ki Ageng Selo memiliki desain bangunan yang sederhana, yaitu menggunakan kayu jati dan beralaskan keramik zaman dahulu yang berwarna hitam. Atapnya pun dibuat menyerupai rumah joglo dengan atap susun. Sementara itu, letak makam Ki Ageng Selo berada di belakang masjid, sehingga peziarah harus melewati jalan di samping masjid yang nantinya berujung pada pondok yang didominasi warna hijau. Bentuk makam Ki Ageng Selo termasuk unik karena memiliki bentuk bagian atas seperti rumah joglo dengan ukiran kuno mirip bunga pada bagian bawah atap dan pintunya. Hal itu semakin membuat bangunan makam terlihat kental oleh budaya Jawa kuno. Di setiap daerah atau objek wisata religi pasti memiliki tradisi keagamaannya masing-masing, termasuk di makam Ki Ageng Selo. Adapun di antaranya sebagai berikut. 1. Haul Ki Ageng Selo setiap tanggal 15 Ruah
2. Selapanan pada Kamis Pon malam Jumat Wage. 3. Selapanan Kamis Wage malam Jumat Kliwon. 4. Selapanan Ahad Pahing malam Senin Pon. Peringatan Maulud Nabi Muhammad. 5. Peringatan Suronan pada malam Suro. 6. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. 7. Peringatan Nuzulul Quran. 8. Peringatan Idul Fitri. 9. Peringatan Selamatan Kupatan. 10. Selamatan Idul Adha atau Besaran. Sebenarnya ada banyak sekali seni arsitektur yang merupakan akulturasi budaya Islam dan kebudayaan lokal. Contoh lainnya terdapat di 1. Situs religi Makam Ki Ageng Tarub, di mana terletak tak jauh dari Makam Ki Ageng Selo. Tepatnya berada di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Dari alun-alun Purwodadi jaraknya sekitar 14 km dengan waktu tempuh sekitar 25 atau 30 menit tepatnya. Dari perempatan Ngantru, Tawangharjo belok ke arah utara, jaraknya sekitar 2 km dari perempatan Ngantru. Ki Ageng Tarub dan Joko Tarub diperkirakan lahir awal abad 14 dengan nama Sayyid Ibrahim, anak dari Syekh Maulana Maghribi atau yang dikenal Sunan Giri, keturunan Syekh Jumadil Kubro. Ki Ageng Tarub disebut sebagai panjer atau leluhurnya para raja di Jawa. Selain itu, Ki Ageng Tarub juga dikenal sebagai sosok yang zuhud, banyak tirakat dan dermawan. Sehingga kini sosok yang dikenal sebagai karomah itu makanya sering dikunjungi para peziarah. Banyak warga berkunjung baik dari dalam maupun luar kota ingin melakukan bacaan doa di makamnya. Suasana makam Ki Ageng Tarub pun tenang dan sejuk sehingga banyak peziarah khusyuk berdoa di sana. Bangunannya berupa genteng susun 3 dengan lantai dan tinggi porselen putih. Sedangkan di dalamnya didominasi warna hijau. Kemudian di sekelilingi makam terdapat pagar semen dan potongan pipa besi dengan kelambu penutup makam berwarna putih. Makam Lembu Peteng. Makam Ki Ageng Lembu Peteng atau Ki Bondan Kejawan merupakan putra Kertabumi, Krikan Nawangseh, anak dari Joko Tarub dan Nawang Wulan. Cerita tersebut dari orang terdahulu yang sudah paham betul akan silsilah. Pas waktu pemugaran tersebut banyak ditemukan benda-benda peninggalan bangunan terdahulu, seperti batu bata yang ukurannya besar, dan pernah juga ditemukan patung seorang gembala yang lagi megang suling sambil naik sapi. Konon patung tersebut merupakan simbol dari lembu peteng yang artinya lembu, sapi, peteng gelap atau hitam. Yang lebih uniknya lagi ditemukan batu-batu besar yang bentuknya menyerupai bentuk patung Semar, kursi, bangko. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di dalam lokasi kompleks masjid ini terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Raden Patah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para abdinya. Di kompleks ini juga terdapat museum-museum Masjid Agung Demak yang berisi hal mengenai riwayat berdirinya masjid ini. Lokasi Menara Kudus berada di Jalan Menara, Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nama resmi Masjid Menara Kudus adalah Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Menara ini cukup ikonik karena menyerupai bangunan candi dan melambangkan akulturasi budaya masa lalu. Hingga saat ini Masjid Menara Kudus masih aktif digunakan untuk beribadah umat Islam. Selain itu, masjid juga dibuka untuk peziarah ke makam Sunan Kudus. Akulturasi budaya terjadi apabila dua budaya yang berbeda bertemu dan menyatu, kemudian terjadi secara serasi dan damai. Perpaduan dua bentuk kebudayaan inilah yang dapat melahirkan budaya yang baru. Akulturasi budaya adalah hal yang sangat tepat untuk menyatakan bangsa Indonesia ini.
Tanpa adanya akulturasi budaya, masyarakat Indonesia akan runyam dengan sendirinya karena sifat etnosentrisme masyarakat Indonesia masih tinggi. Dengan adanya akulturasi, masyarakat akan lebih tenang dan secara tidak langsung membuat masyarakat menjadi bersatu. I ain't fucking with these hoes,